Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya, dimanapun kita berada, baik itu yang melihat video ini maupun mendengarkan suara saya ini, saya doakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan dan ketenangan, kedamaian, bimbingan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur selalu terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita. Dan selawat salam sejahtera selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita masih diberikan hidup. Alhamdulillah, kita masih dinapaskan oleh Allah sehingga kita merasakan bagaimana nikmatnya dalam kehidupan. Alhamdulillah juga kita masih diberikan oleh Allah kepada kita dalam beraktivitas kita seperti hari-hari biasanya, sesuai yang diamanahkan kepada kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanatkan kepada hambanya itu tidak sama amanahnya itu. Amanah bapak ialah membesarkan anaknya dan mensekolahkan anaknya. Amanah bos di perusahaan adalah yaitu bagaimana untuk memajukan perusahaan maupun menyejahterakan karyawannya. Amanah kalau dia seorang namanya tuh cleaning service, dia Allah mengamanatkan kepada dia yaitu membersihkan segala pun kotoran-kotoran sehingga ruangan itu maupun meja-meja itu maupun tempat-tempat bekerja dengan bersih. Begitu juga seorang security maupun satpam, Allah memberikan amanah kepada seorang satpam, juga satpam ini untuk mengamankan perusahaan, juga satpam itu termasuk adalah kepanjang tanganan dari pemimpin ataupun manajemen di dalam perusahaan untuk memberikan rasa aman dan nyaman di dalam suatu perusahaan itu. Juga keamanan itu berfungsi juga mengamankan aset-aset perusahaan dari gangguan luar maupun orang dalam maupun karyanya sendiri, sehingga memberikan rasa aman di dalam aset-aset perusahaan. Juga satpam ini juga memberikan suatu yaitu
kedisiplinan untuk karyawan sesuai yang diamanahkan manajemen kepadanya. Semisal kalau tidak tertib, karyawan ini juga berhak keamanan itu untuk menegurnya sesuai yang diamanahkan oleh manajemen maupun pimpinan perusahaan kepada security maupun satpam itu. Juga harus aktif di dalam menjalankan suatu kontrol di dalam area sewaktu karyawan pulang. Jadi pintu-pintu apakah sudah tertutup, lampu-lampu apakah sudah nyala atau belum, ini juga harus tidak luput dari patroli dalam keamanan untuk memastikan ruangan-ruangan itu aman dari orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi inilah fungsi-fungsi keamanan yang harus kita jalankan, dan kita juga harus bisa berkolaborasi antara tim maupun atasan kita. Apapun kendala-kendala yang didapat, apapun situasi yang kita lihat di lapangan, itu harus kita selalu berkolaborasi, selalu berdiskusi, baik antara tim maupun pemimpin maupun antara sesama kita, untuk memutuskan apa yang kita berbuat dalam menghadapi sesuatu keamanan untuk nyamannya di perusahaan. Juga kita juga harus proaktif, apapun itu kekurangan ataupun kendala di dalam ruangan kita maupun di lingkungan kita, harus kita selalu bisa melaporkannya maupun ke teman maupun ke atasan, sehingga memang kalau perlu diselesaikan atasan ataupun diperbaikan, sehingga atasan bisa bertanggung jawab untuk kenyamanan di ruangan kita maupun di lingkungan kita dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Inilah sedikit yang saya bisa peroleh. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada makna dan guna untuk kita. Yang penting kita bisa berbagi kebaikan, bisa berusaha membagi kebaikan, dan juga kita mohon padanya supaya kita diberikan kekuatan untuk bisa berbagi kebaikan. Alhamdulillah, cukup sekian. Kalaupun ada salah dan kurangnya, saya mohon dimaafkan. Husnudai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.